para asatidzah dan yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Amin, serta yang saya hormati hadirin wal hadirat jamaah salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dalam naungan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah dengan karamah, dengan nikmah yang Allah berikan kepada kita sehingga Allah gerakkan hati kita, Allah langkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita untuk sampai di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan insyaallah kita semuanya tergolong dalam golongan umatnya Rasul yang telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya mujib as-sa'ilin. Hadirin wal hadirat, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari yang ke-20 kalau tidak salah hitungan saya. Iya, betul ya, 20 nggak pernah hitungin soalnya. Kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk tetap bisa istiqamah pada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya gak banyak yang saya sampaikan, sedikit hanya saya yakin Masjid Al-Amin secara keilmuan jauh lebih pandai ketimbang saya. Jadi di sini saya cuma sekedar mau ngajak ngobrol, ngajak bicara, ngajak ngayal sebenarnya Pak. Boleh ngajak ngayal, mohon izin. Ngajak ngayal rencananya. Ketika seandainya Masjid DKM Masjid Jami' Al-Amin memberikan maklumat, memberikan informasi bahwasanya nanti pada malam ke-25 akan ada penyebaran uang dengan jumlah 10 koper yang besar ukurannya. Itu koper isinya nggak main-main, pecahan uang 100 ribuan semua, merah kagak ada birunya. Kalau mendengar maklumat ini, kira-kira jamaah yang mendengar akan datang nggak ke Masjid Al-Amin? Ngapain datang gini? Duitnya apa ibadahnya? Lah ibadah emang kewajiban, dan duit emang kebutuhan. Siapa orang yang gak butuh duit? Hampir semua orang butuh duit. Kagak ada yang kagak butuh duit sepanjang hidup di dalam dunia. Sebab yang memang hampir segalanya harus ada duit. Duit ini menjadi sebuah kebutuhan bagi umat manusia saat hidup dalam dunia. Sekalipun tidak segala-galanya uang, bukan segala-galanya duit, bukan, tapi segala-galanya butuh duit. Kadang kita rela banting tulang, berangkat pagi pulang malam, ninggalin keluarga yang ada di rumah, naik motor berangkat ke tempat kerja, tempat pencarian maisha, hanya untuk mengais rezeki, yang mana salah satu rezeki yang kita harapkan adalah perekonomian. Ini sering kita cari kayak gitu. Untuk dunia segitunya, untuk dunia kita rela demikian. Oleh karenanya kembali saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi, yuk bareng-bareng, kalau untuk dunia kita dapat seperti itu, mari sama-sama untuk akhirat pun sama demikian. Tadi cuma sekedar ilustrasi. Kalau DKM dengan kebijaksanaan, kemurahan hatinya memberikan persebaran uang dengan 10 kilo, 10 koper besar isinya 100 ribu semua. Bentuk kemurahan dari DKM
Banyak orang berbondong-bondong datang ke Masjid Al-Amin. Salah satunya berharap untuk mendapatkan uang. Dan saya yakin ketika datang ke masjid, kira-kira ini sajadah apa uang apa karung tuh? Dua-duanya bisa, sajadah di bawah, karung di bawah. Dan tergantung usahanya, semakin giat getol usaha, semakin giat perlengkapannya, maka dapatnya akan semakin banyak. Berbeda orang yang tidak memiliki persiapan. Nah, ini hanya gambaran ilustrasi saja, bahwasanya di dalam Ramadan pun demikian. Allah tunjukkan kemurahannya kepada kita umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah tebar pada bulan Ramadan ini adalah maghfirah dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita butuh duit untuk hidup dalam dunia, kita butuh ampunan untuk hidup di dalam akhirat. Sebab kita ini memiliki banyak dosa karena kita manusia. Al-insan mahallul khata wa nisyan. Tempatnya salah juga tempatnya lupa. Mungkin ketaatan kita dibandingkan dengan kemaksiatan kita kepada Allah lebih banyak kemaksiatannya, lebih banyak dosanya ketimbang pahalanya. Atau kita beranggapan bahwasanya paling banyak taat sama Allah, maksiat marada jalan. Tapi boleh jadi dalam keseharian kita, kegiatan kita terselipkan salah dan terselip dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau sesama yang mungkin kita sadari ataupun tidak kita sadari, karena memang kita adalah manusia. Allah berikan kita Ramadan, yang mana di dalam Ramadan Allah perintahkan salah satu ibadah, dan karena ibadah tersebut Allah hapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan terdahulu di sepanjang 24 jam yang ada. 12 jam siang Allah berikan ampunan, 12 jam malam Allah tebar ampunan. Terbukti sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Untuk siang harinya, siapa orang yang berpuasa di siang harinya bukan cuma sekedar nahan lapar doang sama haus doang, bukan cuma sekedar menahan dari perkara yang membatalkan puasa doang, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri dari perkara-perkara yang merusak nilai-nilai pahala puasanya. Dengan penuh keyakinan dan penuh harap kepada Allah dengan kesungguhan, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Dan 12 jam malam harinya pun sama. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang menghidupkan malam-malam Ramadannya dengan keyakinan dan penuh harap serta kesungguhan, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya. Dalam 24 jam yang ada Allah hamburkan semua maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, di mana ampunan tadi sangat-sangat kita butuhkan. Kalau saja hanya untuk menutupi kebutuhan dunia kita rela demikian, sebagaimana yang awal saya utarakan, nyok bareng-bareng untuk mencari ukhrawiyah yang lebih baik, lebih bahagia, lebih indah. Sama-sama kita raih, sama-sama kita kejar, sama-sama kita kais ampunan Allah Subhanahu wa taala mumpung Ramadan masih ada. Orang kalau jauh Allah rezeki, Masya Allah, Allah sering banget didatangi doa minta Allah Subhanahu wa taala biar dekat dengan rezekinya. Anak buah tidak akan rezeki tak sampai pada dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwasanya tiap
setiap yang hidup di dalam dunia pasti Allah berikan rezeki terhadap dirinya. Kita khawatir terhadap apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Namun sayang, kadang kita lupa, kita lalai terhadap sesuatu yang belum pasti kita dapatkan di dalam akhirat kelak. Sering kita berpikir bagaimana memiliki rumah yang mewah, tanpa kita berpikir bagaimana memiliki kuburan yang indah. Ketika jauh dari rezeki, dia sedih. Oleh karenanya semestinya dan seharusnya ketika Ramadan hendak meninggalkan kita, harusnya ada kesedihan dalam diri kita, karena kita butuh dengan Ramadan, bukan Ramadan yang membutuhkan kita. Kita butuh dengan Ramadan. Ramadan banyak ampunan, syahrul rahmah, bulan kasih sayang dan lain sebagainya, di mana amal-amal kebajikan Allah lipat gandakan. Kita lakukan perkara sunnah diberikan ganjaran perkara wajib, dan yang wajib Allah lipat gandakan hanya untuk mereka yang beriman dan bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Kemudian kenapa kita butuh dengan bulan Ramadan selain daripada yang awal tadi? Yang kedua adalah karena Ramadan menjadi salah satu jembatan untuk kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan dan maksud dari bulan suci Ramadan yang mana Allah perintahkan ibadah di dalamnya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan puasa itu ngajarin kita takut sama Allah, ngajarin kita disiplin. Tadinya yang siang kita bisa makan perkara makanan halal, minuman halal, maka boleh kita makan. Tapi saat puasa tidak berani kita makan. Kenapa? Bukan karena nggak bisa makan, tapi karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum waktunya. Istri yang memang halal bagi kita, kapanpun waktunya diperkenankan dan diperbolehkan. Tapi saat puasa, bukan kita tidak berani melakukannya, tidak bisa melakukannya, tapi karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya katakan mengapa kita butuh dengan Ramadan. Karena memang Allah perintahkan kita wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah, dan sebaik-baik perbekalan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan hanya memerintahkan kepada kita, namun Allah memberikan jalan keluar dan solusinya untuk menjadi orang yang bertakwa dengan cara memberikan kita umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memberikan hadiah berupa Ramadan. Karena memang salah satu alasannya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kemampuan untuk istiqamah di dalam bulan suci Ramadan, dan selepas dari bulan suci Ramadan nilai-nilai yang kita amalkan, ibadah yang kita istiqamahkan senantiasa terbawa sampai 11 bulan berikutnya, sampai bulan Ramadan selanjutnya. Dan kita jadikan bulan suci Ramadan tahun ini adalah bulan suci Ramadan yang terbaik untuk diri kita, karena boleh jadi kita belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan sampai mati meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعال ما يريد أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. اللهم طول عمرنا في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعانا وجميع عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.